Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasanya untuk KI, KD, dan tujuan bisa dilihat di slide ya. Langsung pembahasan pertama tentang pengertian otot dan fungsi otot. Pengertian otot. Otot merupakan gerak aktif. Otot dapat bergerak karena sel otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Jadi, kita itu bisa bergerak karena adanya otot. Lah, fungsi otot, satu, melaksanakan kinerja seperti berjalan, memegang, dan mengangkat. Jadi, aktivitas kita sehari-hari seperti berjalan, bersepeda, itu dikerjakan oleh otot. Dan yang kedua, mengalirkan darah, mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen, dan yang terakhir, menggerakkan jantung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe-tipe otot. Ada 3 tipe otot. Yang pertama yaitu otot lurik atau otot rangka. Ciri-cirinya memiliki bentuk silinder dengan garis gelap terang. Kedua, melekat pada rangka. Ketiga, nukleus banyak di tepi, bekerja secara sadar, dan mudah lelah. Tipe kedua, otot jantung. Ciri-cirinya bercabang, nukleusnya satu di tengah, bekerja tidak sadar, tidak mudah lelah, dan terletak di jantung. Yang ketiga atau yang terakhir, otot polos. Ciri-cirinya terletak di organ dalam, berbentuk gelondong, nukleus satu di tengah, gerakannya lambat, bekerja secara tidak sadar. Dan yang terakhir terdapat di dinding lambung, usus, dan dinding pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis gerak otot. Jenis gerak otot itu ada 2. Yang pertama antagonis, yaitu otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang bersifat berlawanan. Ini bisa dilihat di gambar ya, di gambar yang depan. Itu yang antagonis. Dan yang kedua yaitu sinergis, otot yang bekerja berpasangan untuk gerakan yang bersifat tidak berlawanan. Itu di gambar yang kedua yang belakang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam gerak otot. Kalian bisa baca di slide ya. Di sini ada 8 gerakan. Yang pertama yaitu fleksi, yang kedua ekstensi, yang ketiga abduksi, yang ketiga adduksi, dan yang kelima itu pronasi, yang keenam yaitu supinasi, yang ketujuh depresi, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu elevasi. Dan untuk contoh-contohnya bisa langsung dilihat di gambar ya. Kita lanjut ke berikutnya. Kita di sini akan membahas mengenai struktur otot. Nah, jika otot itu dibelah dan atau dibuka, akan terdapat fascia yang merupakan penghubung antara otot satu dengan otot yang lainnya. Setelah itu, setelah fascia ini dibuka lagi, akan terdapat serat otot. Nah, serat otot ini terdapat pembuluh darah. Nah, jika serat otot ini dibuka lagi, maka akan terdapat miofibril. Nah, miofibril ini terdiri dari beberapa sarkomer. Nah, sarkomer ini ya, satu kotak ini ya, namanya itu sarkomer. Satu kotak itu namanya sarkomer. Selanjutnya, jika sarkomer itu diperbesar, maka akan terbentuklah bentuk seperti di gambar ini. Yang bagian bawah ya, fokus di bagian bawah. Jadi sarkomer itu terdapat beberapa komponen, yaitu ada miosin, ada aktin, ada garis M, ada zona pita A dan pita I. Dan miosin dan aktin ini biasanya juga disebut sebagai filamen tebal dan filamen tipis. Yang mana filamen tebal ini disebut juga dengan miosin. Lihat ini ya, yang warna merah, dia kan itu bentuknya agak tebal gitu kan ya, besar tebal gitu ya. Sedangkan yang filamen tipis itu disebut juga dengan aktin yang warna biru. Lihat perbandingannya antara yang warna merah sama warna biru. Lebih tebal yang warna merah. Jadi yang warna merah itu disebut juga miosin. Lalu di sini juga terdapat garis M merupakan garis tengah dari sarkomer. Sedangkan zona M merupakan zona tengah dari sarkomer. Sedangkan pita A dan pita I, kenapa disebut pita A? Karena di sini terdapat miosin dan juga ada aktin. Lihat nih ya, ada yang warna biru dan ada yang warna merah. Dan kenapa ini disebut pita I? Karena di sini hanya terdapat aktin saja. Selanjutnya, jika
miosin itu diperbesar, maka akan terdapat gambar seperti ini. Yang mana miosin itu terdapat beberapa molekul miosin, ini yang bagian tengahnya ini, dan juga ada yang namanya cabang silang miosin, atau ini ya yang dikasih garis segitiga ini. Nah, ini merupakan cabang silang miosin. Yang mana jika diperbesar cabang silang miosin ini akan dapat ekor dan juga dua kepala, yang mana masing-masing dari dua kepala ini mempunyai dua lingkaran yang berwarna hijau sebagai pengikat aktin dan yang berwarna kuning ini sebagai pengikat ATP. Kalian harus paham ya, ini penting untuk nanti kita ke mekanisme relaksasi dan kontraksi. Dan begitu juga dengan aktin, jika perbesar akan mendapat gambar seperti di slide. Kita fokus ke gambar yang bagian bawah ya, yang mana aktin ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu aktin itu sendiri yang berwarna coklat itu, ini bulat-bulat yang ada lubangnya. Nah, lubang ini merupakan lubang pengikat miosin saat berkontraksi. Dan yang kedua yaitu ada tropomiosin ini yang menutupi lubang dari aktin itu ya. Dilihat di gambar atas ini ya, lubangnya ditutupin sama tropomiosin. Dan sedangkan yang pita warna ungu ini merupakan troponin. Di sini akan menjadi tempat pelekatan CA2. Jadi anggap saja si troponin ini merupakan gembok karena dia yang mengunci tropomiosin gitu. Dan akan diikat nanti sama CA2+, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme kerja otot, yaitu kontraksi dan relaksasi. Di saat otot itu berkontraksi, otot itu mendapat rangsangan dari sel saraf. Saat sel saraf itu sudah memberikan rangsangan, maka akan terdapat Ca2+ atau kalsium. Yang mana Ca2+ ini akan mengikat troponin. Troponin itu tadi ya sebagai gembok yang warna ungu di slide yang sebelumnya. Nah, di saat troponin ini sudah berikatan dengan Ca2+, maka secara otomatis tropomiosin ini akan membuka lubang dari aktin. Sehingga secara otomatis jembatan silang miosin akan melekat dengan aktin. Maka saat pelekatan ini akan terjadi gerakan memendek mendekati zona Z atau zona tengah dari sarkomer. Sehingga terjadilah proses kontraksi. Nah, datanglah ATP, yang mana tadi kan saya sudah bilang bahwa jembatan miosin ini mempunyai dua, bisa mengikat ATP dan bisa mengikat aktin. Di saat ATP datang, maka secara otomatis jembatan silang miosin ini akan melepas aktin dan mengikat ATP, sehingga ATP ini akan dirubah menjadi atau disintesis menjadi ADP plus P. Maka terjadilah proses relaksasi di gambar yang atas. Lalu apa yang terjadi sama aktin? Maka aktin itu akan lubang aktin itu akan tertutup oleh tropomiosin lagi dan digembok lagi sama troponin. Dan begitulah seterusnya saat kontraksi dan relaksasi. Dan pembahasan terakhir yaitu kelainan-kelainan pada otot. Di sini ada 4 kelainan, bisa kalian baca sendiri di slide. Ada atrofil, ada hipertrofil, ada kejang otot, dan kaku leher. Selanjutnya ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Terserah jawabannya mau ditaruh di buku tulis lalu difoto maupun diketik. Nanti dikirim secara pribadi ke saya. Dan cukup penjelasan dari Ibu mengenai sistem gerak. Mungkin kalau ada ditanyakan, bisa ditanyakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang berbeda lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.